Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Siva akan membahas terkait jawaban dari UAS PLHTM yang telah diberikan oleh Ibu Nur Atikoh selaku dosen pengampu mata pelajaran PLHTM. Nah, jadikan soalnya itu yang pertama itu tentang hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, lingkungan dalam kehidupan sehari-hari itu apa, dan tolong berikan satu contohnya. Nah, jadi untuk hubungannya itu memiliki hubungan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi gitu antara teknologi dan yang telah diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama itu hubungan antara manusia dan teknologi. Nah, tentu saja memiliki hubungan karena manusia itu yang menciptakan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan atau yang membantu gitu untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas kemampuan dari teknologi tersendiri gitu. Jadi teknologi yang terdahulu bisa dikembangkan gitu sama manusia menjadi teknologi yang lebih baru dan yang lebih efektif. Contohnya itu seperti kendaraan bermotor itu memudahkan manusia, tetapi juga bisa menghasilkan gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Lalu yang kedua itu hubungan antara teknologi dan lingkungan. Nah, teknologi itu dapat membantu melestarikan lingkungan seperti alat pemurnian panel surya. Namun proses produksi dan pembuangan limbah teknologi itu sering sekali merusak ekosistem gitu. Itu salah satu yang agak kurang dari teknologi itu karena bisa merusak ekosistem gitu. Ada yang bisa merusak ekosistem. Nah, yang ketiga itu hubungan antara manusia dan lingkungan. Nah, manusia itu adalah bagian dari lingkungan dan bergantung padanya untuk kebutuhan dasar seperti air, udara, dan makanan-makanan yang ada di lingkungan gitu, bisa buah-buahan dan lain-lain. Nah, dampak positif dan dampak negatif juga pasti ada kan dari penjelasan tadi. Nah, dampak positifnya itu contohnya itu adalah teknologi energi terbarukan. Nah, jadi teknologi energi terbarukan ini seperti kita ambil panel surya dan turbin angin yang dapat membantu mengurangi bahan bakar dari kendaraan gitu. Jadi kita itu nggak berpatok cuman dari bahan bakar doang, tapi kita juga bisa mengganti bisa menjadi panel surya. Nah, untuk dampak negatif salah satu contohnya adalah teknologi kendaraan ini bisa menghasilkan polusi udara gitu. Nah, jadi itu salah satu dampak negatif. Nah, soal yang kedua itu tentang dalam perspektif pendidikan lingkungan hidup, mengapa penting gitu bagi guru untuk menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa. Nah, kenapa sih? Karena menanamkan kesadaran ekologi ini penting banget karena masa anak-anak adalah periode kritis dalam pembentukan sikap dan perilaku gitu. Jadi penting banget. Jadi kalau udah dibiasain dari kecil, biasanya bakal besarnya itu nggak sulit gitu untuk melakukan hal-hal yang baiknya itu. Nah, menurut teori environmental education oleh Hungerford dan Falk pada tahun 1990, jadi pendidikan lingkungan yang efektif itu ada 3. Yang pertama itu ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Makanya kenapa sih harus diajari sejak kecil? Nah, alasan pentingnya kesadaran ekologi itu
biar bisa pembentukan kebiasaan positif, meningkatkan kesadaran global, penguatan karakter dari si anak gitu, agar anak ini juga saat sudah besar sudah terbiasa gitu dan karakternya baik. Nah, kemudian bisa diimplementasikan dalam pendidikannya itu menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti proyek menanam pohon. Jadi siswa itu diajak langsung untuk menanam pohon. Lalu bisa memberikan teladan langsung dari gurunya biar siswanya itu contoh, karena menanam pohon, membuang sampah ke tempat sampah yang dipilah dan dipilih, jadi yang dimana yang organik dan anorganik. Lalu yang ketiga itu soalnya adalah sebagai seorang guru, Anda bertugas untuk mengajarkan materi tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Nah, kondisi yang dihadapi itu yang pertama kan siswa mengalami kebiasaan membawa bekal dalam kemasan plastik sekali pakai. Lalu ada fasilitas sekolah belum menyediakan tempat sampah terpilih organik anorganik. Lalu yang ketiga itu sebagian siswa belum memahami konsep daur ulang. Nah, jadi untuk kita sebagai guru, kita harus membuat rancangan strategi pembelajaran tentang dampak sampah plastik. Itu pendekatannya saya mengambil pendekatan saintifik. Lalu metodenya itu kolaboratif. Nah, pendekatan saintifik ini menggunakan observasi eksperimen atau diskusi yang mendorong siswa memahami masalah sampah plastik gitu. Nah, lalu setelah memahami sampah plastik itu bagaimana dan kekurangannya gimana, nanti kalau dibuang dengan secara nggak terorganisir gitu, dampaknya gimana. Terus metode kolaboratifnya itu siswa diajak bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek lingkungan. Nah, jadi si murid ini diminta untuk bisa membawa sampah atau mengamati gitu lingkungan di sekitarnya, apakah sudah baik atau masih kotor gitu. Nah, lalu kegiatan praktis, kita melakukan kegiatan praktis pengamatan, ya yang tadi pengamatan terlebih dahulu bagaimana lingkungannya, apakah masih kotor ataukah sudah bersih gitu lingkungannya. Atau bisa si siswa ini diminta untuk membawa sampah plastik, dikumpulin itu bersama teman-temannya dan diskusikan gitu. Dia itu nanti dampaknya gimana sampah plastik yang telah dia bawa tuh. Lalu yang kedua itu workshop daur ulang, melibatkan siswa membuat barang kreatif dari sampah yang tadi, sampah plastik. Lalu sosialisasi tentang tempat sampah. Nah, guru itu mengajak siswa membuat label tempat sampah organik dan anorganik. Jadi di sekolah tuh biar tahu bahwasanya ada sampah anorganik dan organik. Jadi kita juga bisa memilah dan memilih terlebih dahulu saat membuang sampah. Lalu kita saat evaluasi pelajaran bisa dengan tugas proyek, siswa diminta membuat laporan tentang upaya pengurangan sampah plastik dan siswa juga diminta untuk menarik kesimpulan. Seperti itu. Nah, soal yang keempat itu kan di sebuah desa penggunaan teknologi itu sudah ada nih, tapi si masyarakatnya itu nggak menggunakannya karena terbatasnya pengetahuan tentang teknologi. Nah, kita itu harus mengedukasi masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa melakukan penyuluhan seperti menjelaskan manfaat teknologi dulu nih, menggunakan bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh masyarakat sekitar. Lalu kita demonstrasi praktis. Nah, kita memperagakan cara kerja teknologi secara langsung untuk menunjukkan nih bahwasannya keunggulannya sangat banyak itu menggunakan teknologi. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan teknis. Lah, kita melatih masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat teknologi. Lalu pencontohan. Nah, kita libatkan salah satu keluarga untuk menjadi contoh sebagai model keberhasilan dari teknologi. Lalu yang terakhir itu ada monitoring keberlanjutan, lakukan evaluasi secara berkala.
Yang kelima itu soalnya ada konflik antara kepentingan pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan, seringkali menjadi perdebatan. Nah, contoh identifikasi 3 konflik utama dan berikan solusinya. Nah, jadi saya ambil contohnya konfliknya eksploitasi sumber daya vs kelestarian alam. Nah, solusinya adalah mengembangkan teknologi berbasis energi terbarukan yang minim eksploitasi seperti panel surya dan tadi angin tuh. Lalu yang kedua itu ada konfliknya limbah teknologi vs polusi. Nah, solusinya menerapkan prinsip ekonomi sirkuler di mana limbah teknologi dapat didaur ulang. Lalu yang ketiga, konflik tiganya itu pembangunan infrastruktur dan habitat alam. Nah, solusinya desain hijau seperti jembatan satwa liar untuk meminimkan dampak ekosistemnya, jadi lebih sedikit gitu dampak yang negatifnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.